Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di Aslogi seri ke-108. Apa saja gunanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia? Aslogi merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh Hogi dan menjadi wadah diskusi kita terkait permasalahan dan kasus-kasus onkologi ginekologi. Alhamdulillah, sore hari ini kembali lagi bersama saya Dr. Hoirunisa yang akan hadir sebagai host yang akan menemani bincang sore kita tentunya bersama Aslogi. Dan tidak lupa dan tidak bosan-bosan saya ucapkan terima kasih kepada rekan sejawat dokter, SPOG, ginekolog onkologi, serta para guru besar yang telah berkenan meluangkan waktunya secara konsisten setiap hari Rabu sore untuk mengikuti seri Asogi dari minggu ke minggunya. Dan kurang lebih selama 60 menit ke depan, kita akan berdiskusi bersama para narasumber yang sudah pakar di bidangnya. Sore hari ini telah hadir 2 orang narasumber dan moderator yang sudah berkenan untuk memberikan update ilmunya. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Yang pertama Dr. Ali Budi Harsono, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Dan sekaligus beliau ini sebagai Wakil Ketua HOGI. Selamat sore Dr. Ali Budi. Selamat sore Mbak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Afi Anggelia Ratnasari, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi, magister kesehatan. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret dan di RSUD Dr. Muwardi Solo. Selamat sore Dr. Afi. Selamat sore Dr. Nisa, selamat sore Dr. Ali dan Taufan. Terima kasih Dokter. Dan sore ini yang bertindak sebagai moderator adalah Dr. Teguh Mirza Iskandar, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau ini merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan di RSUP Dr. Karya di Semarang. Namun kita sedang menunggu beliau untuk join bersama kita dalam Zoom. Dan seperti biasanya seluruh peserta yang join Asogi sore hari ini akan mendapatkan sertifikat ber-SKPID dan kehadiran akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom, sehingga selama acara tidak perlu lagi untuk mengisi link absensi. Dan kami harapkan kepada seluruh partisipan untuk bisa berinteraksi secara aktif dengan para narasumber, baik dengan menuliskan pertanyaannya di fitur Q&A yang telah kami sediakan, atau mungkin ingin bertanya secara langsung bisa menekan tombol raise hand terlebih dahulu. Baik, di akhir bulan Januari ini, masih di temanya dengan gestational trophoblas disease, kita akan membahas bagaimana dan sejauh apa sih kira-kira peranan SPOG dalam penata laksanaan GTD dan GTN. Namun sebelum kita beralih pada sesi pemaparan dan diskusi, saya akan mengundang Wakil Ketua HOGI untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara Asuki pada sore hari ini. Kepada Dr. Ali Budi Harsono, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberi kesempatan kesehatan untuk bersama-sama melaksanakan thalabul ilmi bersama-sama dengan kita para anggota HOGI. Mudah-mudahan di dalam thalabul ilmi hari ini kita mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, rasanya Ashoki ini sudah menjadi eh, apa namanya yang ditunggu-tunggu oleh para teman-teman sejawat hoki dan anggota teman-teman dari SPOG karena apa yang disampaikan adalah aspek-aspek praktis yang sangat bermanfaat di dalam praktek sehari-hari. Pada bulan ini, Hoki mengangkat tema tentang GTD dan GTN. Pada sesi yang akhir, kita akan bicarakan tentang peran SPOG di dalam tata laksana GTD dan GTN. Saya kira adalah topik yang sangat menarik. Hadir di sini juga kakanda saya, Dr. Tengku Mirza dari Semarang, yang nanti akan memandu sebagai moderator. Demikian juga adinda saya, Dr. Afi Angelia dari Solo, ya, beliau onkolog dari Solo. Dan selalu dikawal oleh Dinda Sekjen, Dr. Tovan, berjalan dengan sangat baik, apalagi dengan host kita, Dr. Khairunisa, yang selalu menyapa tiap hari Rabu Minggu. Saya kira kita mulai saja supaya kita banyak
melaksanakan diskusi. Mudah-mudahan lebih banyak lagi manfaat yang kita dapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awalin Asoki pada seri 108 sore hari ini dengan mengangkat tema peran SPOG dalam penata laksanaan GTD dan GTN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Ali Budi sudah berkenan membuka acara Asogi pada sore hari ini. Baik, ini tampaknya moderator kita sudah join. Selamat sore Dr. Mirza. Ya, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Selamat sore, Dr. Nisa. Maaf, saya kok nggak bisa masuk tadi. Ya, Slipnya kelihatannya di mana? problem koneksi. Baik, selanjutnya adalah sesi pemaparan dan diskusi. Langsung saja saya serahkan sesi berikutnya kepada moderator kita, yaitu Dr. Teguh Mirza Iskandar, spesialis obstetrik ginekologi, spesialis onkologi, selaku moderator. Silakan Dr. Mirza. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua HOGI, Ketua Sekretaris HOGI, Dr. Taufan. Juga yang saya hormati para pembicara, yaitu kalau nggak ada anu ya, sebentar. Ya, yang saya hormati para pembicara Dr. Ali Budi dan Dr. Afi. Ya, mohon maaf karena saya ada trouble tentang WiFi ya. Tapi alhamdulillah ini saya sudah bisa pakai komputer. Ya. Jadi sore ini kita bicara tentang gestasional turboblast. Ya, gestasional turboblast kita ada dua pembicara. Yang pertama termasuk anggota HOGI kita dari Solo, Dr. Afi, yang nanti akan menjelaskan tentang apa itu gestasional turboblast disease dan gestasional turboblast neoplasia. Kemudian pembicara kedua ada Dr. Ali Budi ya, karena Dr. Ali Budi ini dari Bandung, dan Bandung ini termasuk senternya turboblast ya, jadi termasuk senternya turboblast. Jadi nanti kesempatan ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman SPOG yang mendengarkan acara ini. Sampai sekarang saya cuma melihat bahwa pemahaman atau minat dari para SPOG di dalam mengenai turboblast ini hanya sampai sekedar mola. Oh, itu mola dikuret kemudian dilepas kayak gitu. Jadi peranan-peranan sampai sejauh mana SPOG itu menangani kasus-kasus gestasional turboblast ini yang harus betul-betul dipahami, tapi juga harus dibatasi juga, jangan kebablasan gitu. Jangan kebablasan, tapi juga jangan sampai dia melakukan under diagnostik ya. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Dr. Afi dulu ya, menyampaikan tentang pemahaman gestasional turboblast disease, gestasional turboblast neoplasia ya. Penjabarannya meskipun di panduan HOGI sudah ada jelas ya, tapi ini nanti secara singkat kita bisa mendengarkan Dr. Afi ya. Silakan Dr. Afi. Dr. Mirza, terima kasih Dr. Mirza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat mengikuti kepada para peserta. Terima kasih atas kesempatan yang saya diberikan kepada saya. Saya izin share screen ya, Dok. Ini sedikit untuk memberikan gambaran kira-kira mengenai pembicaraan kita saat ini. Maaf, karena sebetulnya dari ASOGI sebelumnya sampai sekarang sudah dibicarakan mengenai GTD dan GTN. Untuk mempersingkat waktu, saya mulai, Dok.
Jadi penyakit trofoblast gestasional ini sebetulnya adalah suatu spektrum penyakit yang disebabkan oleh proliferasi abnormal jaringan trofoblastik. Jaringan trofoblastik ini biasanya ditemukan pada waktu kehamilan. Walaupun tidak semuanya harus dimulai dengan kehamilan. Secara singkat, nanti kita akan bahas berikutnya. Secara singkat, gestational trophoblastic disease ini punya spektrum yang masih bersifat premalignan, yaitu mola hidosa yang baik komplit maupun inkomplit, serta yang sudah bersifat malignan atau kita kenal sebagai gestational trophoblastic neoplasia, di mana spektrumnya mencakup mola invasif, choriocarcinoma, PSTT maupun ETT. WHO sendiri sudah memberikan klasifikasi untuk penyakit trophoblastik ini dan ada beberapa tambahan spektrum penyakit yang masuk ke dalam penyakit trophoblastik, beberapa yang mungkin lebih jarang dibandingkan yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Untuk epidemiologinya, untuk GTD disease, jadi penyakit trophoblastik gestasional itu lebih banyak ditemukan di benua Asia, Middle East dan Afrika, di mana mola hidatidosa adalah merupakan spektrum GTD yang lebih banyak ditemukan, sekitar 0,2 sampai 2 kehamilan mola per 1000 kehamilan. Sedangkan untuk GTN berupa choriocarcinoma, kalau untuk GTN yang lain lebih jarang ditemukan untuk angka insidensinya dari penelitian. Lebih banyak disinggung adalah choriocarcinoma. Ini di Amerika hanya sekitar 1 dari 40.000, cukup tinggi di Asia sekitar 9 per 40.000 kehamilan, dan untuk di Jepang 3 per 40.000 kehamilan. Untuk GTD yang berupa hidatidmol, faktor resikonya biasanya adalah usia kehamilan ibu yang ekstrim rendah atau ekstrim tua, dengan kehamilan mola sebelumnya. Kalau kita bicara mengenai GTD ini sebetulnya ada 2 hal yang harus kita bedakan. Kalau kita bilang GTD, biasanya kita lebih mengarah kepada spektrum yang premalignan atau bahkan yang benign. Tadi kalau dari kriteria WHO adalah kriteria benign, di mana merupakan mola hidatidosa. Mola hidatidosa sendiri ada 2, ada yang komplit, ada yang parsial. Di mana kalau mola yang komplit itu adalah jaringan mola yang tumbuh tanpa adanya fetus atau embrio. Biasanya disebabkan karena terfertilisasinya satu sel telur oleh 1 atau 2 sperma, di mana sel telur yang difertilisasi tersebut tidak mengandung DNA, sehingga semua materi genetik dari jaringan kehamilan tersebut adalah bersifat paternal dan tidak ditemukan jaringan fetal. Biasanya bersifat diploid berupa 46XX, dan 10% baru bersifat 46XY, di mana biasanya berasal dari 2 spermatozoa. Nanti untuk diagramnya saya tunjukkan di belakang. Sedangkan untuk mola hidatidosa yang parsial biasanya ditemukan ketika normal difertilisasi oleh 2 sperma, membentuk suatu fertilisasi yang bersifat dispermi. Tapi jaringan fetus yang tumbuh biasanya terhambat dan seringkali mendapatkan atau memiliki beberapa malformasi kongenital malformasi yang seringkali bercampur dengan jaringan trofoblastik, dan sedikit ditemukan jaringan-jaringan fili yang membesar. Ada masa-masa seperti buah anggur kalau seperti kita temukan di mola hidatidosa. Jadi dia mengandung 1 jaringan fetus dan jaringan fili dari mola, tetapi lebih dominan, lebih banyak mungkin lebih terlihat fetus, hanya fetusnya lebih cenderung untuk mengalami congenital malformation. Kemudian mola invasif adalah jaringan mola yang tumbuh atau menginvasi kepada lapisan otot dari uterus. Ini dapat bersifat seperti mola aslinya, yaitu komplit atau parsial, dan biasanya lebih banyak ditemukan mola yang komplit. Untuk spektrum lain yang kita bicarakan sekarang, tadi mulai dari invasif mola adalah termasuk kepada gestational trophoblastic neoplasia. Spektrumnya banyak, mulai dari invasif mola, choriocarcinoma, PSTT, dan ETT. Bahkan dari WHO juga menambahkan beberapa spektrum lain yang kita sedikit adalah yang paling sering ditemukan. PSTT adalah bentuk yang lebih jarang lagi dari, maaf ini GTN, saya salah menulis, dia berkembang dari plasenta yang melekat pada lapisan uterus, dan biasanya dapat terbentuk baik dari kehamilan normal maupun abortus. Dapat pula terbentuk pasca mola. Biasanya tidak
bermetastasis di lokasi lain, tapi cenderung untuk lebih banyak menginvasi miometrium untuk PSTT. Sedangkan kalau untuk epithelioid trophoblastic tumor, ini biasanya lebih cenderung untuk bermetastasis dibandingkan PSTT, dan biasanya saat didiagnosis sudah ditemukan metastasis tempat lain sehingga prognosisnya lebih buruk dibandingkan PSTT. Koriokarsinoma merupakan suatu GTN, spektrum GTN yang menginvasi miometrium dan pembuluh darah lokal dan memiliki penyebaran secara hematogen, sehingga untuk penyebarannya seringkali ditemukan kepada paru-paru, vagina, pelvis, otak, dan liver. Dan sebagian dari koriokarsinoma biasanya dimulai dari pengambilan mola. Sekitar seperempatnya ditemukan pada wanita yang mengalami abortus, dan seperempatnya lagi atau 25%-nya lagi ditemukan setelah kehamilan normal. Kalau dilihat dari patogenesisnya untuk perbedaan antara kehamilan normal dengan kehamilan mola, kayak kita bicarakan GTD atau mola, itu adalah perbedaan dari awal terbentuk atau awal fertilisasi. Kalau pada fertilisasi normal normal DNA pada telur dan normal DNA pada sperm terfertilisasi dan menjadi embrio, sedangkan untuk mola hidatidosa yang komplit biasanya berasal dari pertemuan antara sperma dengan ovum yang tidak XX membentuk mola hidatidosa yang komplit. Sedangkan bila satu saat terjadi sel telur dengan DNA yang kosong, empty ovum bertemu dengan dua sperma, biasanya membentuk suatu karyogenetik 46XX atau 46XY, dan ini yang cenderung membentuk untuk yang empty membentuk yang dispermic hidatidiform komplit, tapi kalau yang ovum dengan DNA yang normal biasanya membentuk hidatidiform parsial. Jadi untuk yang mola komplit biasanya berasal dari DNA ovum yang kosong, sedangkan untuk parsial hidatidiform mole biasanya telurnya tetap mengandung DNA yang normal. Untuk gambaran klinis perbedaannya kurang lebih seperti ini. Untuk hidatidiform mole atau mola hidatidosa yang komplit biasanya jaringan yang terbentuk benar-benar hanya mola. Sedangkan untuk mola hidatidosa sebagian yang parsial, sebagian terbentuk mola, sebagian lagi terbentuk fetus. Untuk mola invasif, jaringan mola yang mirip ditemukan dengan mola hidatidosa itu mengalami invasi kepada lapisan uterus. Sedangkan koriokarsinoma adalah proses transformasi maligna dari gestational trophoblastic disease tersebut dan biasanya cenderung untuk bermetastasis. Placental site trophoblastic tumor biasanya ditemukan pada uterus lining dan cenderung untuk mengalami progresivitas di dalam uterus dibandingkan dengan epithelioid trophoblastic tumor. Untuk kita bicarakan masalah mola hidatidosa sering yang kita temukan pada praktek harian sebagai seorang SOG, seringkali seperti kata Dr. Mirza tadi, cukup berhenti di kuret, kemudian follow up sebentar dan selesai. Padahal sebetulnya justru itu yang merupakan titik kritis untuk menentukan ke depannya seorang wanita yang mengalami mola, apakah dia mengalami suatu penyembuhan total dari mola atau malah mengalami progresi menjadi GTN. Perbedaan dari GTN dengan GTD adalah GTD bersifat GTN adalah proses transformasi menjadi maligna dan sebagian dari GTN dapat berkembang dari mola. Pasien-pasien pasca mola, baik itu komplit atau parsial mola, biasanya setelah dilakukan evakuasi wajib kita lakukan pemeriksaan HCG. Kalau menurut NCCN dilakukan sekitar 1-2 di setiap 1-2 minggu sampai didapatkan kadar normal. Kalau sudah didapatkan kadar normal selama 3 kali pemeriksaan berturut-turut, maka akan dilakukan pemeriksaan HCG sekitar 2 kali dalam interval 3 bulan. Tapi kalau terdapat peningkatan HCG, biasanya mengindikasikan adanya GTN pasca mola yang akan masuk ke dalam kita tata laksana sebagai entitas GTN. Untuk mempermudah kita melihat, jadi sebetulnya GTN tadi bisa terbentuk dua asal. Yang pertama adalah pasca mola, yang kedua adalah setelah.
Kalau pasca mola tadi biasanya kita diagnosis dengan perbedaan atau pemantauan HCG. Walaupun mungkin pasien tidak menunjukkan gejala, jadi mungkin saja pasien masih menunjukkan gejala perdarahan, tapi juga dalam pemantauan pasca mola ada beberapa pasien yang mungkin sudah tidak menunjukkan perdarahan, namun menunjukkan kadar HCG yang tidak sesuai dengan kurva yang kita harapkan. Ada juga GTN atau neoplasia. Jadi kalau dia adalah disease, N adalah neoplasia, kita bicara masalah yang terbentuk setelah kehamilan non-mola. Itu biasanya sekitar 50% dari kehamilan yang non-mola bertransformasi menjadi GTN atau gestational tropholic neoplasia. Apapun bentuk kehamilannya, baik abortus, ektopik, kehamilan aterem, semuanya kemungkinan untuk mengalami perubahan kepada GTN sekitar dengan klinis-klinis tertentu yang akan kita bahas kemudian. Untuk postmolar GTN tadi kita ketahui biasanya setelah kita memantau kadar HCG pada pasien mola. Pada beberapa pasien mungkin masih menunjukkan gejala yang membuat kita curiga mungkin adanya transformasi menjadi GTN. Jadi mungkin kita lebih aware kadang-kadang untuk pasien yang pasca mola mungkin masih menunjukkan perdarahan atau mengalami subinvolusi uterus. Dan biasanya kita mungkin lebih cenderung untuk rajin melakukan tindakan pemantauan HCG pada pasien tersebut. Namun seringkali juga saya temukan beberapa kasus pasca mola yang loss begitu saja untuk pemantauan HCG-nya karena diperkirakan sudah baik pasiennya, sudah tidak mengalami lagi perdarahan, dari pemeriksaan didapatkan uterus sudah mengalami involusi yang cukup baik. Namun ternyata kemudian pada perkembangannya mengeluhan lain atau pada pemantauannya kalau kita pantau sebetulnya HCG-nya menunjukkan peningkatan atau plateau tidak seperti yang kita harapkan, harusnya menurun pada pemantauan. Jadi kriteria Vigo untuk kita bisa menegakkan bahwa suatu pasien pasca mola ditegakkan sebagai neoplasia trofoblastik gestasional adalah pada saat kita melakukan pemantauan HCG didapatkan kondisi plateau lebih kurang sekitar 3 kali berturut-turut. Jadi pemantauan pada pasca mola, kemudian kita pantau seminggu kemudian masih lebih kurang mengalami titer yang sama, dan kalau masih titer sama kita ulang 1 minggu lagi mengalami plateau dari HCG, kita sudah tegakkan sebagai suatu PT gestational trophoblastic neoplasia yang posma. Atau pada saat pemeriksaan dari 2 kali berturut-turut didapatkan 2 peningkatan dari HCG. Pertama kita periksa, kemudian terdapat peningkatan HCG sekitar dalam kurang waktu 2 minggu itu kita lihat peningkatan dari beta HCG, kita klasifikasikan sebagai GTN yang postmola. Atau memang pada waktu kita melakukan pemeriksaan atau kuretase dari mola, ternyata pada kita PA malah hasilnya memang bukan mola hidatidosa, namun koriokarsinoma. Itu sejak awal kita sudah tegakkan sebagai GTN. Lalu bagaimana kalau kita mendapatkan pasien GTN, kita harus melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan lengkap. Tujuannya nanti adalah untuk menentukan treatment lanjutan. Bagaimana kondisi klinis, riwayatnya, apakah sebelumnya itu ada perdarahan, kemudian kehamilannya yakin mola atau mola parsial, kemudian juga mungkin pada GTN yang tidak diikutin pada non-molar pregnancy mungkin adalah kehamilan sebelumnya adalah abortus, kemudian kehamilan aterem, itu harus kita dapatkan informasinya. Bagaimana dengan pemeriksaan ginekologi yang kita dapatkan pada waktu itu, apakah uterus mungkin sudah ditemukan membesar, kemudian ada gambaran metastasis di organ ginekologis lain, termasuk kemungkinan metastasis di organ-organ lain selain ginekologis. Kemudian yang paling membantu kita adalah pemantauan beta HCG, terutama untuk spektrum kehamilan, GTN pasca kehamilan mola. Agak sedikit kurang banyak membantu untuk titer HCG adalah untuk di PSTT dan ETT karena biasanya kadarnya tidak setinggi yang kita harapkan. Kemudian untuk imaging biasanya kita kerjakan ultrasonografi yang ada di praktekan kita sehari-hari. Kemudian kita harus seringkali kita perlu melihat adanya kemungkinan metastasis ke paru dengan melakukan chest X-ray, dan pada indikasi tertentu kita melakukan CT atau MRI. Tujuannya adalah kita untuk menegakkan diagnosis dan stadium dari GTN itu tersendiri. GTN ada 2 yang harus kita nilai. Pertama adalah stage atau stadium, yang kedua adalah nilai dari resiko.
untuk GTN. Untuk stadium dari Vigo kita ada 4 tingkatan, untuk di mana stadium 1 tumor tersebut hanya terbatas pada uterus, stadium 2 udah terdapatkan penyebaran kepada adnexa ataupun vagina, namun masih terbatas hanya pada struktur genital. Untuk yang ketiga sudah menyebar jauh ke paru, tanpa kadang-kadang mungkin tidak ditemukan ada keterlibatan dari genital tract. Kemudian stadium 4 adalah penyebaran di tempat lain selain yang disebutkan tadi. Dan setelah kita menentukan stadium, kita juga perlu untuk menilai scoring secara Vigo. Tujuannya adalah untuk mengkelompokkan GTN tersebut ke dalam resiko yang mana, rendah atau yang tinggi. Karena kita membutuhkan tata laksana lain, umumnya berupa kemoterapi yang berhubungan dengan regimen yang akan kita gunakan. Scoring Vigo yang digunakan biasanya kita harus lihat beberapa kriteria. Pertama adalah usia, kehamilan sebelumnya, kemudian jarak dari kehamilan yang kita tuju ini, jadi kehamilan awal pemula terhadap kejadian GTN ini adalah berapa lama jarak kejadiannya, kemudian HCG sebelum treatment, besarnya tumor yang kita temukan termasuk dengan uterus, kemudian lokasi metastasis yang kita temukan, jumlah metastasis, dan riwayat kemoterapi sebelum. Setelah kita scoring, kita akan mendapatkan risiko rendah atau tinggi, di mana tinggi adalah di atas 7, scoring di atas 7 dan di bawah 7 adalah kita masuk ke dalam risiko rendah. Perbedaannya apa? Kalau untuk low risk GTN biasanya kita cenderung menggunakan single agent kemoterapi. Kita menggunakan pilihannya adalah metotrexat dan Actinium D dan dipantau untuk respon dengan menggunakan beta HCG. Sedangkan untuk yang high risk GTN biasanya kita menggunakan multi regimen untuk kemoterapi, dan untuk beberapa kondisi lain yang ditemukan seperti metastasis jauh di tempat lain, misalnya adalah ada otak, pada brain gitu, kita mungkin membutuhkan juga selain penyesuaian dosis, kita juga membutuhkan adanya tambahan terapi untuk lokasi metastasis. Kalau untuk brain misalnya dilakukan radioterapi. Dan untuk jenis GTN yang tidak banyak berhubungan, tidak menimbulkan perubahan pada kadar HCG, dalam artian HCG-nya tidak terlalu signifikan untuk meningkat, biasanya kita sebut dengan intermediate trophoblastic tumor. Tadi kriterianya adalah PSCT dan ETT. Ini biasanya tidak begitu respon dengan kemoterapi, sehingga pilihan operasi merupakan pilihan utama. Biasanya kita melakukan pengangkatan dari uterus atau histerektomi, dan kalau diperlukan dengan melakukan limfadenektomi kalau ditemukan ada indikasi, atau eksisi dari lokasi metastatik yang lain. Mungkin sementara itu dok dari saya dok, terima kasih. Iya, terima kasih Dokter Afi. Saya rasa sudah panjang kali lebar kali tinggi ya yang dijelaskan oleh Dokter Afi ya. Jadi ini terus selanjutnya ke Dokter Ali. Jadi saya cuman menganukan aja bahwa levelnya ini kita tidak sama dengan levelnya yang ada di Bandung, di Solo gitu ya. Jadi saya ambil contoh itu misalnya begini. Tadi Dokter Afi menjelaskan penontonan dari HCG. Dok, di rumah sakit saya ini HCG aja enggak punya, dok, katanya. Gimana kita? Jadi maksud saya apa yang kita sampaikan kita bisa kita apa eh, downgrade sedikit, jangan terlalu tinggi di ilmunya kepada onkologi karena kita ini pendengarnya banyak ke SPOG umum gitu. Silakan Dokter Ali. Baik, terima kasih moderator Kang dan Mirza. Izin suara saya udah kedengaran ya? Bagus. Terima kasih. Baik, tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Dr. Afi terkait dengan apa bedanya GTD dan GTN. Saya diminta untuk menyampaikan peran SPOG di dalam tata laksana GTD dan GTN. Mungkin sekilas nanti ada beberapa yang tumpang tindih dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Afi, tetapi saya lebih menjelaskan tentang kira-kira kompetensinya SPOG di dalam tata laksana GTD GTN itu apa sih gitu ya. Baik. Nah,
ini tadi udah dijelaskan perbedaan antara GTD dan GTN. Kalau kita bilang GTD itu adalah mola, gitu ya. Kemudian kalau bilang GTN itu adalah mulai dari invasif, koriokarsinoma, PSTT, dan sebagainya. Meskipun secara histopatologi sebetulnya invasif mol itu kelompoknya pada benign tromboblastic disease. Jadi memang secara klinis agak sedikit berbeda tentang klasifikasi ini. Histopatologi dia menganggap invasif mol itu sama dengan mola karena karakteristik dari histopatologisnya adalah sama. Kemudian ini gambaran molanya, saya kira gampang ya. Kemudian, nah peran seorang SPFG apa di dalam tata laksana mola? Semuanya, karena kompetensinya adalah kompetensi 4. Ya. Penegakan diagnosis, ya, clinical decision making-nya harus dibuat sedemikian rupa, mulai dari anamnesis, secara klinis, penunjang, itu harus dikuasai dengan baik. Karena kompetensi 4 mulai diagnosa itu adalah tata laksana yang harus dikuasai oleh seorang SPOG. Ya. Kemudian termasuk upaya-upaya untuk penegakan diagnosis melalui USG, tentu keterampilan USG dasarnya juga harus dikuasai dengan baik. Jangan lupa juga pada saat penentuan USG kita harus mencari juga kemungkinan adanya kistalutin bilateral dari pemeriksaan USG-nya. Ya. Bukan hanya mencari gambaran USG apa namanya vesicular pattern, tetapi juga kita lihat juga kemungkinan adanya kistaluten bilateral. Gitu ya. Nah, tata laksana juga adalah kompetensi seorang SPOG di dalam kompetensi mola, ya, mulai dari evakuasinya, ya, kemudian melakukan monitoring pasca evakuasi, itu harus dikuasai dengan baik, ya. Bagaimana pentingnya monitoring pasca evakuasi? Karena apa? Karena monitoring beta ACG pasca evakuasi itu menentukan diagnosis GTN atau dia akan menjadi regresi. Karena sebetulnya mola itu adalah kehamilan yang patologis gitu ya. Pada saat dia transformasi maligna, baru dia akan berubah menjadi GTN. Histerektomi peranannya bagaimana? Ya, sebetulnya histerektomi pada peran SPOG juga ada ya. Karena kompetensi histerektominya melekat juga pada seorang SPOG. Tetapi untuk histerektomi harus mempertimbangkan indikasinya yang kuat ya. Karena histerektomi pada mulai detosi hanya dilakukan pada kondisi misalnya anaknya sudah cukup, kemungkinan evaluasi pasca molanya apa namanya monitoring beta ACG-nya tidak bisa dilakukan. Dulu kita masih melakukan itu di Bandung, tetapi sekarang karena pemantauan beta ACG-nya sekarang sudah lebih baik lagi, kita tidak melakukan. Kecuali pada perdarahan banyak yang tidak bisa dikontrol dengan evakuasi biasa. Kemudian monitoring beta ACG menjadi hal yang penting dan ini harus dikuasai seorang SPOG. Ya, bagaimana kurva beta ACG tersebut menjadi patokan kita untuk melakukan penegakan diagnostik. Ya. Banyak sebetulnya kurva-kurva regresi pemantauan beta ACG, tetapi yang lebih mampu laksana adalah kurva regresi seperti ini, 4, 6, 8, 12. Kalau minggu keempat harusnya beta ACG-nya kurang dari 1000. Minggu ke-6 harusnya beta ACG kurang dari 100. Minggu ke-8 beta ACG kurang dari 20 atau 30. Minggu ke-12 harusnya beta ACG kurang dari 5. Ini adalah kurva beta ACG pasca evakuasi mola yang gampang sekali dilakukan teman-teman sejawat sekalian. Ya. Kemudian pemantauan pasca mola penting untuk menegakkan diagnosis meskipun diagnosis pasca mola GTN-nya adalah dari beta ACG, tetapi secara klinis kita bisa memantau dengan singkatan HBES. Ya. H itu history of pregnancy, artinya pada orang yang sebelumnya adalah mempunyai riwayat kehamilan, terutama pada kehamilan mola. Ya. B-nya adalah bleeding, ada pendarahan. Kemudian ES-nya adalah enlargement and softness uterine. Artinya uterusnya membesar dan lunak. Kecurigaan secara klinis inilah yang harus dicokong dengan peningkatan kadar beta ACG. Apabila itu ditemukan, diagnosa GTN sebetulnya bisa ditegakkan dari gambaran klinis sederhana ini dan kurva beta ACG. Meskipun ya pemantauan beta ACG tetap dilakukan, sehingga penegakan diagnosis tadi Dr. Afi sudah sampaikan, ini kriteria diagnosis dari WHO yang menyatakan bahwa kadar beta ACG yang mendatar pada 4 kali pengukuran selama setidaknya 3 minggu, pada hari 1, 7, 14, dan 21, atau peningkatan kadar beta ACG 10% atau lebih selama 3 minggu,
atau persisten kadar beta HCG pada 6 bulan setelah evakuasi mola, terdapat bukti adanya histopatologis meskipun ini tidak lazim pada GTN penegakan diagnosisnya. Kenapa? Karena umumnya GTD itu mengenai atau orang-orang yang mempunyai usia yang muda dan paritas rendah, sehingga histopatologis tentu tidak terpilih untuk penegakan GTN. Masa kita harus mengangkat uterus untuk hanya melakukan diagnosis GTN misalnya. Kemudian adanya metastasis. Nah, ini adalah kriteria diagnosis dari GTN. Nah, setelah diagnosis GTN, tadi saya katakan kalau mulai itu mutlak 4 semuanya harus kompetensi seorang SPOG. Itu tercantum di dalam Perkonsil 86 KKI ya. Kemudian untuk GTN, tadi penegakan diagnosis, pasang molanya, teman-teman sekalian harus bisa melakukan penegakan diagnosis, baik secara klinis maupun secara laboratoris. Setelah diagnosis tegak GTN, kita harus melihat Vigo scoring sistemnya. Vigonya berapa? Stadiumnya stadium berapa? Stadium 1, 2, atau 3, atau 4. Ya. Meskipun sebetulnya Vigo staging itu tidak menggambarkan prognosis. Kenapa? Oleh karena itu Vigo membuat scoring namanya dynamic staging pada GTN. Sehingga selain Vigo staging, ada namanya Vigo scoring system. Bisa menggunakan WHO maupun Vigo sama saja. Nanti di belakang dari GTN stadium 1, high risk atau low risk dari Vigo scoring system ini atau WHO scoring system ini. Kalau skornya kurang dari 7 kita sebut low risk, kalau lebih dari 7 namanya high risk. Nah, kompetensi SPOG di mana? Kompetensinya SPOG 4 itu pada manajemen TTG low risk-nya. Ya. Satu, penegakan diagnosis GTN, kemudian tadi penentuan scoring sistemnya, kemudian manajemen low risk-nya. Karena low risk ini adalah cure rate-nya cukup bagus, terutama pada kelompok low risk scoring prognosis 1-4. 90% dengan single agent akan sembuh. Pada low risk yang 5-6, 30% memang dengan single agent sembuh. Oleh karena itu, di dalam kompetensi KKI nomor 86 itu disebutkan pada PTM low risk itu kemoterapi pun sebetulnya adalah kompetensi seorang SPOG. Di situ tercantum dengan jelas. Oleh karena itu, kalau boleh saya menyarankan untuk low risk dengan scoring sistem 1-4 silahkan dikelola oleh teman-teman SPOG, tetapi untuk kelompok 5 dan 6 sebaiknya dilakukan rujukan. Meskipun sebetulnya dari aspek legalnya KKI membolehkan untuk dikelola oleh seorang SPOG. Ya. Histerektomi bagaimana? Gitu. Histerektomi itu hanya dilakukan pada keadaan di mana seorang wanita tersebut sudah tidak membutuhkan fungsi reproduksinya lagi, atau dengan perdarahan yang banyak, atau pasien yang mengalami kemoresisten pada pemberian kemoterapi. Baik Vico, NCCN, maupun Hoki sendiri memberikan alternatif untuk melakukan tindakan histerektomi sebagai pengganti kemoterapi yang memiliki potensi menjadi terapi awal sebetulnya. Tetapi sekali lagi, histerektomi tidak menghilangkan GTN-nya sendiri. Karena tromboplastic disease ada yang mengatakan sebagai systemic disease. Beberapa jurnal-jurnal terkait yang mensupport tindakan histerektomi akan mengurangi tingkat kemoterapinya, mempersingkat waktu kemoterapinya, dan mencegah kejadian memperpanjang masa rekarensi. Ya. Saya kira itu Dr. Mirza sebagai bahan diskusi untuk mempersingkat waktu supaya kita lebih banyak diskusi di dalam forum kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Ali Budi dan Dr. Afi ya. Jadi saya melihat ini yang dengerin banyak tapi belum ada yang berani nanya ya. Jadi saya pancing dulu ya pertanyaannya ya. Dr. Afi dan Dr. Ali kan tadi sudah menjelaskan pemahaman GTD ya, pemahaman GTN ya, terus ada sistem scoring ya, kemudian kita tidak tidak apa membicarakan tentang molecular genetic studies dulu ya. Ini kita kesampingkan ya karena molecular genetic studies itu nanti ranahnya karena ASOGI ini kan ranahnya ada di SPOG umum. Sekarang tadi disampaikan Dr. Afi, Dr. Ali ya.
pemantauan HCG ya di daerah terbentur dari sarana prasarana ya bahwa laboratoriumnya tidak merekomendasi pemisahan HCG ya apalagi eh, secara serial tadi ya terus kemudian kalau di Karyadi BPJS eh, sudah sudah bisa menerima pemisahan HCG serial itu dulu sempat ditolak dulu ya cuman ada di beberapa daerah yang BPJS-nya tidak menerima. Nah kalau ada hal-hal yang seperti ini apa saran Dokter Afi untuk teman-teman SPOG yang di daerah dengan fasilitas yang terbatas sekarang loh ya kalau ke depan kan nanti mau dilengkapi oleh Pak Menkes katanya ya. Silakan. Baik dokter, terima kasih. Mungkin sarannya memang tidak ideal ya dok, karena memang sebetulnya sering juga dok, sama juga di Solo seperti itu. Untuk pemeriksaan HCG serial itu hanya tercover di tipe A untuk apa namanya BPJS. Kalau dengan umum mungkin lain cerita dok, tapi untuk BPJS itu memang kita hanya bisa kerjakan di rumah sakit tipe A. Sedangkan untuk rumah sakit tipe C dan tipe B itu juga masih sangat sulit untuk melakukan HCG, bahkan kita mungkin tidak ada tempat untuk bisa mengirim mengerjakan HCG entah dengan alasan apa. Jadi kalau sejauh ini yang biasanya kita rekomendasikan ke teman-teman yang mungkin konsultasi ya dok, pertama kita harus tetap pasien harus diharuskan kontrol dok, melihat kepada klinis. Klinis adalah yang utama dulu, untuk bagaimana involusi, kemudian perdarahannya, kemudian apa yang ditemukan pada pasien pasca mola. Kalau memang memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan HCG dengan metode, saya kurang tahu apakah semua rumah sakit menerapkan hal yang sama ya dok. Ada semacam rujukan parsial, jadi hanya untuk melakukan pemeriksaan HCG, tapi itu pun tidak bisa serial seperti idealnya per 2 minggu sekali gitu, hanya beberapa saat sekali. Kalau memang memungkinkan kita periksa HCG dengan cara tersebut. Tapi kalau tidak, yang bisa kita kerjakan biasanya adalah klinis, dan kalau memang pasien dalam kondisi yang baik, mengalami involusi yang sudah cukup baik, kemudian tidak ada keluar darahan, tadi kalau mengikuti kurvanya Dokter Ali, memang kita harusnya sudah mendapatkan HCG yang normal di minggu ke-12. Biasanya kita cenderung untuk menyarankan untuk melakukan pepet ulang dok. Tetap pasien disuruh kontrasepsi dulu sampai pemantauan selesai. Pada minggu ke-12, kalau pada daerah yang benar-benar terbatas dan tidak bisa melakukan perujukan kepada pasien untuk melakukan pemeriksaan HCG, biasanya kita sarankan untuk melakukan pemeriksaan PPTS ulang pada minggu ke-12 tersebut, dok. Karena rata-rata dari sensitivitas PPTS adalah 5 unit. Jadi sehingga 25 ya dok ya. Jadi kalau kita dapatkan di bawah itu seharusnya normal, negatif. Jadi kalau dia masih positif harusnya kita rujuk. Kalau yang Baik. sejauh ini bisa kita kerjakan itu dok. Mungkin dokter ada masukan yang lain Ya, dok. ya baik. Sementara kita pending dulu yang ini ya, karena ini pancingan saya banyak pertanyaan. Eh, ini ada pertanyaan dari Dr. Ganot Sumulyo. Terima kasih Dr. Ganot. Ini coba ke Dr. Ali Budi ya. Pertanyaannya, jika pada pasien pasca evakuasi mola pada bulan ketiga terjadi haid, ya pasca operasi mola bulan ketiga terjadi haid, sedangkan tes pack negatif, ya, apakah tetap dilakukan pemantauan hingga 6 bulan pasca evakuasi? Silakan Dokter Ali. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Misa. Transformasi malignan itu bisa terjadi sebetulnya selama kurun waktu 1 tahun, ya, pasca evakuasi mola. Cuman memang ada panduan bahwa evakuasi pasca mola kita tetap melakukan monitoring beta HCG. Ya. Setelah haidnya normal, ya, selama 6 bulan itu haidnya normal, kemudian HCG-nya normal, disitulah kita bisa apa namanya? Kalau orang itu pengen hamil, disarankan boleh, silakan. Ya. Jadi setelah 6 bulan pasca evakuasi mola, beta HCG-nya normal, haidnya normal, itu dibolehkan. Tetapi kalau baru 3 bulan kemudian di haid, kemudian di stop, jangan, karena potensi transformasi malignan masih ada, sehingga tetap harus dilanjutkan monitoring beta HCG-nya selama 6 bulan tadi. Gitu. Itu Baik. Ya. Jadi tetap dimonitoring dulu ya, ya, Dokter Ali ya. betul, 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 misal. Ya.
Ya, mudah-mudahan Dokter Ganot bisa paham penjelasannya. Ada pertanyaan kedua dari Muhammad Abis Salman. Ini dari Indonesia apa dari Arab nih, saya enggak ngerti. Izin bertanya untuk diagnosis GTN sendiri, apakah ada semacam golden period yang dimana jika rentang waktu itu terlewati, maka penanganannya menjadi lebih sulit? Silakan coba Dokter Afi. Baik dokter, kalau yang sejauh ini kita Jadi eh, pertanyaannya, untuk diagnosa GTN sendiri, apakah ada semacam golden period untuk mendiagnosanya? setahu saya tidak ada golden period yang Dan, tetap ya dok ya. Jadi nah, biasanya hanya kalau kita pending untuk melakukan penegakan diagnosis, misalnya sebetulnya sudah GTN tapi terus pasien tidak terpantau, hmm, terdiagnosis, dan pada saat terdiagnosis mungkin sudah terjadi proses lanjut dari proses GTN-nya, mungkin metastasis atau komplikasi dari GTN-nya perdarahan yang banyak, bahkan mungkin perforasi dari uterus, itu mungkin terjadi. Kalau setahu saya tidak belum ada kesepakatan untuk children period. Mungkin dokter Ali sama dokter Bisa iya, dok lebih. silakan Dokter Ali. Ada komentar nggak tentang pertanyaannya Muhammad Abi ini? Kan tadi udah disampaikan sama Dokter Afi bahwa sebetulnya kriteria diagnosis CTN tadi ada ya, mau dia plateau atau peningkatan 10% atau 6 Hmm. bulan, ya, Mhm. atau adanya metastasis, ya. Pada saat mola misalnya ada mola tetapi ada metastasis paru-paru, kita sudah harus berani mendiagnosa adalah GTN, bukan mola. Iya, Itu. Kemudian yang kedua, misalnya kalau patokannya tentu GTN itu adalah dengan beta CG memang. Diagnosanya GTN adalah dengan beta CG. Tetapi kalau kita ketemu histopatologi, saya katakan tadi akan terlambat gitu. Karena umumnya GTN itu adalah orang-orang yang fungsi reproduksinya masih sangat diperlukan atau usianya sangat muda gitu ya. Bahkan mungkin belum punya anak, baru hamil pertama langsung mola misalnya. Oleh karena itu kalau kita melakukan pengangkatan uterus tentu sangat sangat dihindari, ya sangat dihindari. Oleh Mhm. karena itu saya setuju sama Dr. Afi, nggak ada golden period. Justru kita harus agresif di dalam tata laksana GTN. Karena GTN itu adalah tumor yang kemosensitif dalam hal ini, tetapi dia mempunyai sifat yang sangat agresif, cepat ya, cepat sekali ya, cepat sekali melakukan metastasis dan harus kita laksana secara segera dalam arti sedini mungkin kita melakukan penegakan diagnosis sebetulnya. Iya. Karena Jadi, dia satu-satunya tumor yang mempunyai cure rate yang paling tinggi adalah GTN. Ya. iya. Fungsi Jadi reproduksi masih bisa antara sedini mungkin itu mulai dari diagnostiknya ya, Dokter Ali ya. ya, Dengan diagnostik yang akurat sedini mungkin kita bisa melakukan penata laksanaan yang benar kan begitu toh? betul. Ya. Jadi memang kebanyakan di sini eh, teman-teman itu begitu selesai kuret mola sudah lepas hilang. Ini yang banyak terjadi di lapangan ya. Nah, sekarang ini saya yang tanya, Dokter Ali, bagaimana kalau apa kuret mola masih satu kali atau dua kali? Ya itu ranah-ranah bisa debatable, Dr. Mirza. Ya pada Hmm. satu sisi ya kalau kami di Bandung sudah tidak menganut kuret mola 2 kali, ya kuretnya 1 kali, ya. Kemudian kenapa? Karena kita punya penelitian kuret kedua itu yang ada hanya jaringan-jaringan fili yang tidak bukan 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 apa ya, tidak proporsional, maksudnya nggak ada dampaknya sama sekali. Dulu Hmm. beranggapan bahwa 2 kali itu supaya kita nggak apa namanya, Betul-betul bersih. betul-betul bersih, ya. Ya. Tapi di sisi lain ada juga satu seri penelitian, tapi saya baru ketemu satu itu. Ternyata kuret 2 kali itu mengurangi risiko GTN. Ya silakan, itu masih debatable. Tapi baru Ya. satu jurnal saya yang ketemu, yang lain nggak, saya nggak ketemu. Jurnal Oke. lain supportnya adalah kalau evidence yang jelas dari evidennya kuretnya 1 kali. Oke. Kalau Dokter Afi di Solo, kuretnya sekali dua kali. Sama dok, mas satu kali dok, kami dok, Satu kali karena ya. memang dari evidence lebih banyak lebih bermanfaat satu kali. Yang dua Oke. tidak banyak memberikan manfaat. Setahu kami begitu dok. Iya, ya. Ya, pertanyaan selanjutnya ini ke Dokter Ali dulu. Bagaimana penanganan dari Dokter Hedi Tan, ya? Bagaimana penanganan koeksistens molar dan normal pregnancy?
Ya, baik, terima kasih. Kita punya beberapa kasus coexisting mall itu. Jadi Jadi mola dengan ya maksudnya ya mola dengan dengan normal. kehamilan normal. Mola Ya. kehamilan normal. Waktu sampai umur kehamilan 28 minggu sayangnya IUFD. Hmm. Jadi sebetulnya mola dengan coexisting mall sebetulnya dikelola seperti kehamilan, tetapi kehamilan dengan risiko tinggi. Kita tidak melakukan evakuasi dengan sementara janinnya masih hidup, enggak, ya. Tapi kita tetap kelola kehamilannya. Pada saat kehamilan tersebut sudah viable, baru kita melakukan tindakan seksual cesarean dan melakukan evakuasi mola sekaligus. Itu, Dokter Mirza. Ya. Iya, terima kasih. Ya, Dokter Khairunisa, saya minta tambah waktu 10 menit ya. Ya Ini dok, masih banyak pertanyaan ini nanti. banyak Nanti sekali kayak ya, pertanyaannya. makanya nanti potong honor lah. Saya potong honor nggak apa-apa ya. Pertanyaan Buat Dokter selanjutnya Mirza dari apa sih yang nggak boleh? apa? Potong dosa Buat bukan. Dokter Mirza apa sih yang nggak boleh? Yes. Nah, itu tadi kesalahan saya nggak bisa masuk tadi. Sinta Dewi Asmara, ini Dokter Afi ya, saya tanya. Izin bertanya dok, bagaimana menegakkan diagnosa GTN yang berasal dari non-molar pregnancy? Misal dari kehamilan abortus. Kapan kita lakukan pemisahan HCG serial? Ini tadi sudah dijelaskan ya. Cuman yang pertama aja Dokter Afi ya. Bagaimana menegakkan diagnosis GTGN yang berasal dari non-molar pregnancy? Kemudian bagaimana menegakkan diagnosa GTN stage 3 jika tidak ada keterlibatan genital tract? Silakan Dokter Afi. Baik, Dok. Jadi kalau kita bilang tadi GN dari non-molar pregnancy itu biasanya spektrumnya lebih kepada PSTT, kemudian ETT ya, eh, atau kadang juga ada karsinoma mungkin dari non-molar pregnancy, dari kehamilan yang abortus atau aterem, walaupun lebih kurang, lebih banyak atau 50% adalah kehamilan mola yang mengawali untuk karsinoma. Prinsipnya sebetulnya sama karena dia tidak didahului kehamilan mola, jadi biasanya kita tidak melakukan pemeriksaan serial HCG dan cenderung untuk kehamilan-kehamilan abortus, aterem begitu. Biasanya kalau kita standarnya pasien pasca abortus kita cek baik, kemudian seringkali kita sudah tidak lagi follow up ya dok, apalagi juga kehamilan Hmm. aterem. Hmm. Rata-rata biasanya pasien-pasien postmolar non-molar GTN yang dari non-molar itu datang dengan keluhan mungkin hampir sama, perdarahan yang kita curigai mungkin tidak didapatkan ada hubungannya dengan kehamilan, tidak ada jaringan kehamilan, kemudian juga gambaran dari ultrasonografi mungkin juga sedikit banyak menimbulkan keraguan. Jadi kadang-kadang ditemukan ada gambaran amorf intrauterus atau mungkin gambaran amorf dengan invasi kepada miometrium, atau pada kondisi yang lain kadang-kadang ditemukan dengan penemuan histopatologi. Kita temukan ada pasien yang kita lakukan kuretase, hasil histopatologinya mendukung ke arah PSTT atau ETT atau koriokarsinoma. Jadi kalau menegakkan diagnosis TN dari non-molar pregnancy memang kita lebih banyak bermula dari klinis dulu. Klinis yang mengalami pasien dengan perdarahan, pembesaran uterus yang dicurigai berhubungan dengan mungkin kehan, kita nilai dengan beta HCG dan HCG-nya tidak sesuai mungkin dengan gambaran dari ultrasonografi atau klinis, atau bahkan mungkin sudah sempat kita lakukan evakuasi dari uterus dan kita dapatkan hasil histopatologi yang mendukung ke arah non-molar pregnancy AGTN tersebut. Dan kalau misalnya kita dapat hal seperti itu, kita lebih masuk ke kriteria yang tadi dok untuk tata laksananya. Jadi kita nggak mikir lagi HCG, tapi langsung kepada GTN. Kalau PT kan kita perlu pantau dulu HCG-nya sekian minggu meningkat, baru kita masukkan sebagai GTN. Tapi kalau ini begitu kita temukan kecurigaan ke arah GTN, langsung kita treat sebagai GTN. Dan kalau kita dapat tadi pertanyaan kedua, untuk menegakkan diagnosis GTN stage 3 tapi tidak ada keterlibatan genital tract. Jadi kalau untuk Vigo sendiri stage 3 itu bisa ada keterlibatan, bisa juga tidak. Walaupun tidak ada keterlibatan genital tract tapi ditemukan ada metastasis di paru, itu disebut sebagai GTN stage 3. Jadi misalnya kita ketemu ada kasus mungkin ketahuan PSTT ya dok, ketahuan dari gambaran tadi PSTT jarang ditemukan di tempat lain, koriokarsinoma misalnya kita temukan dari hasil histopatologi, tapi secara klinis dia tidak ada metastasis ke genital tract yang lain, dia sebetulnya kan lebih cenderung untuk di uterus, di miometrium.
gambarannya mungkin tidak banyak menunjukkan kecurigaan yang progresif di uterus, tapi kita sudah ketemu ada metastasis di paru. Itu bisa termasuk sebagai Vigo stage 3. Jadi kalau untuk genital tract-nya hanya gambaran yang tidak terlalu dominan, tapi kita sudah tegak sebagai seorang pasien GTN, ditemukan gambaran nodule masuk ke dalam stage 3. Karena 3 tidak harus dengan genital tract, bisa ada keterlibatan genital tract, tapi juga tidak. Yang penting diagnosis GTN-nya harus tegak dulu sebelum kita bilang GTN stage 3. Mungkin begitu dok, mungkin koreksinya dok. Iya, bukan ujian, tidak ada koreksi, Dokter Afi. Ya dok. Ini maaf pertanyaan Dr. Mulyani Aung, sementara saya skip dulu, saya lanjut ke pertanyaan Dr. Muhammad Freddy ya. Ini Dr. Ali. Apakah pada mola komplit selalu terjadi dari dispem maupun duplikasi monosperma yang membuahi ovum yang kosong tanpa adanya mutasi genomik? Silakan Dr. Ali. Ya, maksudnya mutasi genomik. Hmm. Sebetulnya gini, kalau apakah ada mutasi genomik atau tidak tentu harus dibuktikan ya. Kenapa? Karena kalau kejadian mola itu patofisiologinya pada mola komplit itu adalah paternalis ya. Artinya memang semata-mata materi genetik itu berasal dari paternal, artinya dari ayah. Sehingga ovum yang kosong itu dibuahi oleh dua sperma atau monospermi yang melakukan duplikasi internal di ovum gitu. Patofisiologi seperti itu. Apakah terjadi mutasi genomik? Saya belum baca tentang itu. Tapi patofisiologinya adalah paternalistik, ya itu, Dokter Mirza. Tetapi Iya. kalau untuk transformasi maligna, ya memang ada mutasi genetik di situ, mutasi malignan yang disebabkan oleh transformasi malignan dari mola. Gitu. Oke. Disambung pertanyaan lanjutannya, Dr. Ali. Pada WHO scoring system, variabel antecedent pregnancy untuk preterm, apakah bernilai 0 atau dimasukkan dalam abortus atau aterm? Preterm kita masukkan dalam kehamilan Iya, normal, ada ya. kehamilan ya. Kehamilan normal. Ya. Ya. Jadi penting saya tadi nambahkan bahwa di dalam GTN itu makanya saya katakan dari istilahnya adalah dynamic staging. Karena stadium 2 sama stadium 3 belum tentu lebih jelek stadium 3. Stadium 2 bisa saja lebih jelek. Oleh karena itu di belakangnya selalu ada namanya scoring prognostik. Ya. Oleh karena itu ISSTD selalu menyebut sebagai dynamic staging. Iya, terima kasih, Dr. Ali. Ini saya skip satu, ada pertanyaan Dr. Susana, ya. Pada pasien Dr. Susana ini ke Dr. Afi ya, pada pasien dengan mola usia 45 tahun dengan tinggi fundus uteri lebih tinggi dari umbilikus dan nyeri impending ruptur. Bila dilakukan histerektomi dari USG seperti ada invasi, namun di hasil PA tidak ditemukan gambaran invasif. Pada intraoperasi, oh ini kisah nyata ini ya. Pada intraoperasi kedua aneksa tidak ada gambaran keganasan. Apakah kasus ini GTD atau GTN? Pada ronsen tidak ditemukan gambaran metastase. Silakan, Baik dok, Dr. Afi. oh ya dok, baik dok. Oh, saya ini kan, kalau kita lihat dari kasusnya ini dok, bahwa ini pada awalnya diduga ada invasif mol, namun hasil akhirnya adalah mola, ya dok, karena dari PA-nya tidak ada invasi. Tidak ada Berarti invasi, betul. mola hidatidosa saja, mola hidatit mol saja. Kalau hidatit mol dengan tadi ditemukan ke dalam gambaran intraoperatifnya normal semua, kemudian tidak ada gambaran dari ronsen metastasis, menjawab kasus ini sebetulnya dia masuknya hidatit mol, mola hidatidosa, jadi bukan TN, masuknya GTD. Apakah perlu kemoterapi? Tentunya kita kembali kepada skema mola dulu. Pasca ya. treatment kita harus cek dulu beta HCG-nya. Kita pantau dulu klinis pasien dan bagaimana dengan penurunan beta HCG pasca
treatment tadi kalau dalam hal ini adalah histerektomi. Kalau memang ditemukan bahwa HCG-nya sudah menurun dan normal dalam kurun waktu yang kita harapkan, kita tidak lagi berpikir ke arah GTN sehingga tidak ada tempatnya untuk terapi. Tapi kalau dalam pemantauan ternyata ditemukan ada peningkatan atau plateau dari beta HCG, walaupun pada kasus ini sudah dilakukan histerektomi ya dok, karena kita memang tadi kalau dilihat di sini kan ada beberapa hal yang saya tidak tahu persisnya klinisnya seperti apa. Kita tetap dalam skema mola harus pantau beta HCG. Kalau ada kriteria ke arah CTN baru kita berikan kemoterapi. Iya, Mungkin ya, terima kasih. Saya rasa jelas pemantauan beta HCG mutlak ya untuk pengelolaan daripada GTN ya. Ini pertanyaan dari Dr. Gunawan Wibisono. Saya arahkan ke Dr. Ali. Izin bertanya, jika kita menemukan perforasi pada kasus mola yang masih mempertahankan uterus, kita disarankan melakukan histeroterapi atau histerektomi. Apa batasan-batasannya, dok? Silakan, Dr. Ali. Baik, terima kasih. Kita beberapa kali melakukan itu ya. Jadi pada kasus mola, kemudian ada perforasi, kita melakukan partial resection dari uterin, kemudian melakukan histeroterapi. Bahkan tadi yang kasus yang Dokter Afi sampaikan tadi, sebetulnya pada mola idiopatiosa, indikasi untuk melakukan histerektomi itu sangat sangat selektif gitu ya. Kalau kita memang tidak melakukan evakuasi melalui vagina, melalui vakum, misalnya operasi, ya kita melakukan dibuka suction kuret di situ. Jadi tutup lagi gitu. Jadi nggak melakukan histerektomi. Kalau takut misalnya uterusnya gede gitu ya, mau takut perforasi, dibuka laparotomi, kita melakukan eh, apa namanya sayatan pada uterus, dilakukan suction aja di situ sampai evakuasinya selesai. Pada kecurigaan mulai invasi tadi, ya beberapa kasus kita lakukan partial resection dan histoterapi, Dokter Mirza. Dan itu Ya. di jurnal-jurnal juga ada yang seperti itu. Ya. Oke, ini pertanyaan terakhir. Dua-dua menjawab ini, Dr. Ali sama Dr. Afi. Dr. Mas Kasoni. Di NCCN GTN, untuk GTN low risk, scoring di bawah 7. Sebagai alternatif single treatment adalah kemo dengan MTX pada pasien non-fertility sparing. Bisa dilakukan histerektomi dengan salpingektomi. Apakah SPOG umum boleh melakukan HT plus salpingektomi pada kasus GTN low risk, kemudian dilanjutkan surveillance beta HCG post operasi 2 minggu? Silakan, Dr. Ali. Ya kalau GTN itu eh, first line treatmentnya, ya primary treatmentnya itu bukan operasi. Ya primary treatmentnya GTN adalah kemoterapi sekali lagi. Pada low risk, kemoterapinya single agent dengan menggunakan MTX. Tadi sudah dikatakan bahwa menurut KKI Perkonsil 86 2020 itu seorang SPOG mempunyai kompetensi itu. Kompetensinya 4. Ya. Tentu pemahaman terhadap patofisiologi, kemudian efek samping, tata laksana efek samping itu harus melekat ya. Kalau dia merasa tidak profisien dalam hal ini, kompetensi 4 kan ada 4A, 4B. Meskipun Ya, pendidikan itu dia bisa, tetapi 4B-nya belum memenuhi syarat, ya tentu lebih baik dilakukan rujukan. Tapi kalau merasa bahwa potensinya mempunyai, apalagi mempunyai jalur komunikasi yang baik dengan onkologi misalnya, eh, kemudian dia bisa melakukan sendiri, rasanya kompetensi 4B pun lama-lama bisa akan tercapai juga. Ya. Saya kira itu ya determinasi menurut saya kompetensi iya. sebetulnya bisa. Dr. Afi ada komentar? mungkin sama ya dok. Sama Sebetulnya ya. kalau bisa rujuk mungkin rujuk ya dok lebih baik. Jadi Karena intinya SPOG umum itu mengerjakan sesuai dengan proporsinya, kan gitu ya. Kalau memang tadi dikatakan GTN kita kemoterapi, proporsi SPOG umum adalah dengan MTX, ya single. Ya.
Kemudian di NCCN ada suatu skema yang mengatakan dia bisa histerektomi dengan salpingektomi. Saya bisa nih ngerjain histerektomi salpingektomi. Cuman masalahnya diagnosenya itu sekarang sudah GTN yang bagaimana. Jadi yang diambil saran saya pada Dr. Mas Kasoni, kita jangan mengambil yang minoritas. Ya, hukum kita itu berbeda. Lain kalau di tempat Anda tidak ada onkologi, gitu. Boleh Anda melakukannya. Tapi kalau ada onkologi, untuk menjaga kesejawatan, ambil patokan yang sudah dibuat oleh Hogi, panduan Hogi, gitu. Ya, ya. Saya rasa itu maaf karena waktunya saya sudah di WA terus sama Dokter Tovan ini waktu habis ya. Tolong Dokter Hairunisa, saya minta di dicatat di semua pertanyaan-pertanyaan saya rasa baik-baik ini ya. Jadi mungkin bisa jadi suatu pandangan ke depan kalau kita mengadakan tentang mola. Saya kan minatnya cukup banyak ini ya. Mungkin kebetulan Dokter Tovan nggak tahu meskipun mungkin sambil operasi dengerin tapi paling tidak ada masukan. Oke, Jadi Mas. Indonesia tolong dicatat semua pertanyaan-pertanyaannya nanti bisa menjadi evaluasi kita. Saya terima kasih buat teman-teman di daerah ya tentang eh, apa keminatan di dalam materi kali ini ya. Terima kasih juga Dr. Ali Budi, Dr. Afi ya di sela-sela sibuknya masih sempat memberikan keilmuannya ya untuk teman-teman di daerah dan teman-teman di daerah juga jangan segan-segan untuk eh, bertanya nanti malu bertanya sesat di Ashobi itu artinya. Ya, saya kembalikan ke Dr. Hoirunisa. Mohon maaf Dr. Tovan. Ya, jadi kalau dipotong saya jangan banyak-banyak. Saya akhiri perjumpaan ini. Saya terima kasih Dr. Ali, Dr. Afik. Saya kembalikan ke Dr. Hoirunisa. Baik, terima kasih Dr. Miza. Luar biasa ya, sudah dibahas sangat lengkap sekali A sampai Z tentang QTD dan QTN, serta bagaimana porsi SPOG dalam penanganannya. Betul sekali Dr. Misa, 1 bulan ini, bulan Januari kita membahas mengenai gestational trophoblast disease, itu selalu banjir pertanyaan setiap seri AZOGI itu. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas di sore hari ini bisa memberikan input positif dan manfaat bagi kita, dan tentunya untuk meningkatkan pelayanan kepada pasien. Baik, luar biasa, kami ucapkan terima kasih banyak untuk para narasumber dan moderator atas waktu dan sedekah ilmunya, sampai bersedia untuk extra time ya dok ya. Terima kasih Dr. Mirza, Dr. Ali, Dr. Afi, dan juga Dr. Tovan. Sudah 1 jam 13 menit ya. Ini kita berdiskusi sampai kita di akhir acara. Terima kasih atas perhatian dan seluruh atensi peserta ASOGI. Dan jangan lupa untuk kembali mengikuti seri ASOGI di bulan berikutnya, di bulan Februari, tentunya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi setiap hari Rabu sore pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai jumpa di ASOGI seri berikutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Dok. wabarakatuh. Saya menyimak kok Dr. Miza.